يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan kali ini kita kembali dapat bertatap maya untuk membahas satu topik bahasan tentang berpikir kritis dan musyawarah. Berpikir kritis merupakan keharusan pada masa kini, mengingat begitu mudahnya berita-berita bohong bertebaran di media-media sosial, sehingga diperlukan sikap yang betul-betul kritis, tidak mudah percaya terhadap segala macam informasi yang beredar, mengingat arus informasi hari ini sudah tidak bisa terbendung lagi, dan menjunjung tinggi budaya musyawarah juga harus kita tingkatkan. Kenapa? Agar kita tidak menjadi orang yang senantiasa memaksakan kehendak kita, agar kita tidak menjadi orang yang egois. Maka materi ini menjadi sangat urgen dan penting untuk kita simak. Sebagai rujukan dari materi kali ini, marilah kita simak Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 hingga 191 tentang berpikir kritis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam bergantiannya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib, bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat tampak hidup, semua bergerak menurut orbitnya. Bergantinya malam dan siang berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan segala yang bernyawa. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita agar kita senantiasa menggunakan akal dan pikiran kita untuk senantiasa mengkaji apa yang telah Allah ciptakan, baik di langit, di bumi, maupun di antara keduanya. Sehingga dengan senantiasa kita menggunakan daya fikir dan daya nalar kita itu, kita akan menemukan satu titik kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun ciptaan Engkau yang sia-sia. Tidak ada satupun yang tidak berguna. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Kemudian marilah kita simak Quran Surah Ali Imran ayat 159 tentang bermusyawarah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini menerangkan tentang kriteria kepemimpinan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani. Apa saja hal tersebut? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap yang sangat lemah lembut. Dalam kepemimpinan beliau tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Beliau memiliki jiwa yang santun, perangainya lembut, sehingga dakwah mudah diterima dalam berbagai kalangan. Yang kedua, sifat beliau adalah mudah memberi maaf, tidak menjadi orang yang pendendam. Ketiga, senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila umat melakukan kesalahan. Yang keempat, beliau senantiasa mengutamakan musyawarah, tidak memaksakan kehendak sendiri. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan 5 poin ini bisa kita jadikan contoh, bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Manfaat apa yang kemudian kita dapatkan jika kita senantiasa berpikir kritis dan mengedepankan musyawarah? Yang pertama, tentunya kita akan terhindar dari hoax atau berita bohong sebagaimana yang sudah disebutkan. Yang kedua, akan lebih meningkatkan kewaspadaan karena kita tidak mudah percaya dengan berita yang beredar. Bisa jadi berita itu adalah buatan atau bikinan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih waspada. Yang ketiga, kita akan menjadi orang yang semakin giat dalam menggali ilmu. Kita akan menghargai perbedaan, dan yang terakhir, menghilangkan sifat egois di dalam diri kita. Demikianlah uraian singkat yang dapat kita jelaskan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada nilai manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.